Hari ini, setiap kali gue buka sosial media, pasti ada dua hal. Kalau nggak foto orang nikahan, ya foto bayi. Emang buat generasi gue, internet sama sosial media udah jadi bagian dari hidup itu sendiri. Kita beranjak dewasa bersama layanan sosial di internet. Dari yang cuman buat chatting, sampai yang bentuknya kayak kumpulan biodata zaman SD dulu. Dari MIRC, MSN, Yahoo Messenger, Friendster, Facebook, Blogspot, Plug, Skype, sampai era Twitter, Instagram, dan pet. Kita mau makan, posting di Instagram dulu. Dengerin lagu, posting di pet. Kalau nanti punya prestasi yang membanggakan, bikin status di Facebook. Secara nggak sadar, eksistensi hidup kita seolah bergantung pada apa yang kita taruh di akun sosial media kita. Semua pasti udah sering kan dengar kata-kata dari Deka. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, kalau zaman sekarang, eksistensi manusia sepertinya ditentukan dari identitasnya di dunia maya. Maka, kalau zaman sekarang, aku ngepost, maka aku ada. Karena eksistensi seseorang bergantung pada postingan di sosmed, dan sosmed sendiri bergantung pada internet, maka internet menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi umat sosial media. Bahkan ada yang bilang bahwa internet akan menempati lantai paling dasar pada piramida kebutuhan Abraham Maslow. Tapi, fenomena eksistensi manusia di era sosmed bukanlah tanpa resiko. Sosmed yang kita akses sehari-hari sebenarnya sangatlah invasif. Mereka menyerbu privasi kita setiap harinya. Setiap pesan yang kita kirimkan, setiap foto yang kita unggah, dan setiap status yang terkadang berisi maki-makian itu akan disimpan dengan rapi. Bahkan, apa yang kita kunjungi dan kita cari di internet pun akan terlacak. Apa yang kita lakukan di internet akan menjadi milik internet. Bisa diakses oleh publik dan bisa juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia layanan sosial media itu sendiri. Selain itu, apa yang kita tuliskan di dunia maya akan menjadi bagian dari jati diri online kita yang akan bisa dilacak oleh siapapun. Ya, di zaman sekarang, nggak hanya malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Internet pun juga mencatatnya. Bukan rahasia lagi kalau akun sosmed juga dijadikan pertimbangan untuk rekrutmen kerja. Pada beberapa kasus, ungkapan emosi yang diutarakan di internet bisa bikin orang dipecat. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau terekam di internet, maka akan selalu bisa mencederai reputasi kita kapanpun. Oleh karena itu, data yang permanen di internet ini menjadi masalah. Maka dari itu dikenallah suatu hak, yaitu hak untuk dilupakan. The right to be forgotten. Dengan hak ini, seseorang dapat meminta mesin pencari untuk menghilangkan artikel tertentu agar dapat terbebas dari stigma yang disebabkan tindakannya di masa lalu. Jadi, kalau suatu hari lo mau nyalon jadi presiden, tentu lo akan menggunakan hak ini supaya aib lo pas masa muda nggak dikeluarin oleh Google. Nah, itu kan untuk orang dewasa. Sekarang ada fenomena baru lagi. Berhubung teman-teman gue sekarang udah banyak yang punya anak, gue jadi berpikir, apa implikasi semua ini bagi kehidupan bayi mereka kelak? Bahkan anaknya orang gue taksir dulu waktu SD, udah punya akun Instagram coba. Dari sebelum dia bisa ngomong. Foto waktu dia ada di perut aja bisa dilacak mungkin. Dan semua kehidupan mereka akan terintegrasi dengan identitas online mereka. Jadi, kalau misalnya mereka pernah pup di celana, terus direkam sama orang tuanya, bukan nggak mungkin itu bakal jadi bahan bullying pas nanti si anak itu masuk SMP atau SMA. Makanya, orang tua harus lebih berhati-hati, karena jadi orang tua di era ini semakin berat. Orang tua harus bisa mengajarkan anaknya cara untuk mengkurasi data-data dan informasi yang diunggah ke internet. Selain itu, hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah tentang tumbuh kembang si anak itu sendiri. Internet adalah dunia yang bebas. Mereka tumbuh dewasa lebih cepat di kehidupan online mereka daripada pertumbuhan fisiknya sendiri. Ia bisa mengakses konten-konten yang seharusnya belum diakses. Ya, ini bisa positif, bisa negatif. Yang negatif, seorang anak masih bocah ingusan. Bisa aja nulis status galau cinta-cintaan kayak orang yang udah memasuki waktu Indonesia bagian ditanyain kapan kawin. Nah, sisi positifnya, seorang anak yang lahir di era sosmed dapat membangun portofolionya sejak dini. Dari kecil seseorang bisa mengumpulkan karya-karyanya. Yang jago nyanyi, yang jago gambar, semuanya bisa dikumpulkan. Sehingga kelak ketika anak ini beranjak dewasa dan lulus kuliah, mencari kerja, itu dapat memberikan reputasi baik bagi dirinya. Jadi, kita bisa bilang bahwa ada tambahan peran bagi orang tua di masa kini. Mengajarkan anak mereka untuk lebih bijak di internet sedari dini. Dan kalau perlu, sekolah juga memberikan pendidikan seputar privasi dan keamanan data pribadi di internet.